Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askan Soleh, NIM 0818108024, Prodi Teknik Elektro, semester 7. Berikut ini adalah tugas dari UAS mata kuliah metodologi penelitian. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu proposal skripsi. Untuk skripsi atau tema yang saya angkat yaitu rancang bangun sistem pemantau cairan infus pada pasien COVID-19 menggunakan handphone berbasis Internet of Things atau dalam singkatan yaitu IoT. Lanjut, yaitu kita masuk ke latar belakang, yaitu dilihat dari kondisi sekarang. Setiap pasien yang terpapar ke virus COVID-19 kemudian rawat inap yang ada di rumah sakit, poliklinik ataupun di puskesmas, tentu tidak sedikit yang memerlukan cairan infus. Dan apabila jika cairan infus itu habis, maka perawat harus menggantinya dengan yang baru. Tetapi seringkali pada pasien tidak mengetahui cara atau saat cairan infus itu habis dan kerepotan untuk menekan tombol ke ruang penjaga untuk memberitahukan bahwa cairan infus pada dirinya habis atau tidak menetes. Dan apabila jika itu terjadi dan infus pada pasien itu habis dan kemudian si perawat tidak mengetahuinya, maka biasanya akan dapat menyebabkan timbulnya komplikasi lain, antara lain yaitu darah dari pasien dapat tersedot ke selang infus dan kemudian akan dapat membeku, sehingga nantinya akan dapat mempengaruhi atau mengganggu kelancaran cairan infus ke pasien. Maka dari itu, saya mencoba untuk membuat suatu alat yang mana yaitu rancang bangun sistem pemantau infus pada pasien COVID-19 menggunakan handphone berbasis Internet of Things atau dalam bahasa singkatan yaitu IoT. Tujuan dari pembuatan alat ini yaitu yang pertama, merealisasikan rancang bangun sistem pemantau infus menggunakan sensor fotodioda berbasis IoT. Yang kedua, mengetahui untuk kerja rancang sistem pemantau infus menggunakan handphone dengan media komunikasi modul GSM dalam pemrograman Arduino yang tentunya berbasis IoT. Dengan manfaatnya yang nantinya dapat membantu kerja dari perawat, sehingga nantinya dapat selalu memantau kondisi cairan infus pada pasien, tentunya pada pasien COVID-19. Pada kajian penelitian terlebih dahulu, saya mencoba menggali atau membandingkan dari ada 5 jurnal, yaitu jurnal yang pertama yaitu jurnalnya Anton Yudana, Marta Dwi Dharma Putra, mahasiswa program studi teknik elektro Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, jalan Profesor Dr. Supomo Yogyakarta. Yang kedua yaitu dari jurnalnya Rizky Silviana Hartanti,
Sulhadi Mahardika Prasetyo Aji, mahasiswa program Pasca Sarjana Pendidikan Fisika UNES Kampus UNES Medan Ngisor, Semarang. Yang ketiga yaitu dari jurnalnya Nuryanto Muljodipo, Sherwin RUA, Sompi SDMT, Reynold F. Robot ST, MENG, mahasiswa jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Unsrat Manado. Yang keempat yaitu dari Dika Febri Anggraini, Insinyur Ratna Adil MT, Insinyur Muhammad Rohmat MT, Paulus Susetyo WST, mahasiswa jurusan Teknik Elektronika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kampus PEMS ITS Sukolilo, Surabaya. Yang kelima yaitu dari jurnalnya Galang Prihadi Mahardika Mutiara Herawati, mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia. Kita masuk ke teori. Yang pertama yaitu infus. Infus adalah pemasukan suatu cairan atau obat ke dalam tubuh melalui rute intravena dengan laju konstan selama periode waktu tertentu. Infus dilakukan untuk seorang pasien yang membutuhkan obat sangat cepat atau membutuhkan pemberian obat secara pelan-pelan tetapi secara terus-menerus. Sehingga jika biasanya kalau pasien diberikan infus atau secara nggak langsung, pengobatan pada pasien akan lebih cepat. Karena apa? Obatnya secara terus-menerus akan masuk ke dalam tubuh si pasien. Nah, infus juga memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama jarum suntik, yaitu sebagai membuat jalan masuknya cairan infus ke dalam tubuh si pasien. Yang kedua yaitu ada selang infus, yaitu fungsinya untuk mendistribusikan cairan infus dari botol infus menuju ke si pasien atau ke dalam tubuh manusia. Yang ketiga yaitu botol infus tentunya sebagai alat atau sebagai tempat letaknya cairan infus yang akan dimasukkan ke dalam tubuh si pasien. Lanjut ke fotodioda dan infrared. Fotodioda adalah suatu jenis dioda yang resistensinya berubah-ubah jika cahaya yang jatuh pada dioda tersebut berubah-ubah intensitasnya. Fotodioda biasanya terbuat dari semikonduktor dengan bahan yang sering digunakan yaitu silikon Si dan gallium arsenida. Cahaya inframerah merupakan cahaya yang tidak tampak jika dilihat dengan spektroskop cahaya. Maka radiasi cahaya inframerah akan tampak dan pada spektrum elektromagnet dengan panjang gelombang di atas panjang gelombang cahaya merah. Dengan panjang gelombang ini maka cahaya inframerah ini akan tidak nampak oleh mata, namun radiasi panas yang ditimbulkannya akan terasa pada tubuh. Nah, itu adalah contoh gambar fotodioda dan infrared. Lanjut, kita masuk ke LED atau leading emitting
light emitting diode. Merupakan salah satu dari komponen optoelektronik. Optoelektronik sendiri adalah teknologi yang mengombinasikan optik dan elektronik, contohnya yaitu LED, kemudian fotodioda, optocoupler. LED biasanya digunakan pada rangkaian digital untuk mengetahui kondisi logika pada rangkaian, apakah kondisi high atau low. Di situ ada simbol LED dan juga ada bentuk LED itu. Biasanya pabrik LED memproduksi yang berwarna merah, hijau, kuning, biru, orange, dan infrared. Inframerah tidak terlihat. Kita masuk ke Arduino Uno. Arduino Uno adalah board berbasis microcontroller. Pada Atmega board ini memiliki 14 digital input, output, pin di mana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM. 6 input analog, 16 MHz, osilator kristal, koneksi USB, jack listrik, dan juga tombol reset. Itu ada gambar yaitu Arduino Uno dan juga USB Arduino, yang mana tugas dari USB itu nantinya akan mengkoneksikan dari program yang ada di Arduino IDE pada komputer atau laptop, yang nantinya akan diprogram dimasukkan ke dalam Arduino Uno. Lanjut. Kita masuk ke transformator atau biasa kita kenal sebagai trafo. Transformator atau sering disebut dalam istilah trafo adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lainnya. Maksudnya dari pengubahan taraf tersebut diantaranya seperti menurunkan tegangan AC dari 220 VAC ke 12 VAC, ataupun menaikkan tegangan dari 110 VAC ke 220 VAC. Itu ada gambar bentuk transformator atau gambar bentuk trafo, dan juga ada gambar flux pada transformator atau biasa kita kenal sebagai trafo. Lanjut. Kita masuk ke motor servo. Motor servo adalah sebuah motor DC yang dilengkapi rangkaian kendali dengan sistem closed flashback feedback yang terintegrasi dalam motor tersebut. Pada motor servo, posisi putaran suhu aksis dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Motor servo tersusun dari sebuah motor DC, gearbox, variabel resistor dalam kurung VR atau potentiometer, dan rangkaian kontrol. Ada dua jenis motor servo, yaitu motor servo standar 180 derajat dan juga ada motor servo continuous. Untuk yang pertama, motor servo standar 128 derajat, motor servo ini mampu bergerak dua arah, namun memiliki defleksi yang masing-masing setiap sudut memiliki 90 derajat, sehingga total defleksi dari setiap sudut dari kanan, tengah, kiri adalah 180 derajat.
Sedangkan motor servo continuous sama, memiliki dua arah, namun tidak ada batasan untuk defleksi sudut putar. Itu adalah gambar dari motor servo. Lanjut. Kita ke modul GSM SIM 800. Adalah perangkat yang bisa kita gunakan untuk menggantikan fungsi handphone untuk komunikasi data antara sistem jaringan seluler, maka digunakan modul GSM 800 yang digunakan sebagai media panggilan telepon seluler. Protokol komunikasi yang digunakan adalah komunikasi standar modern, yaitu AD Command. Itu adalah gambar dari bentuk modul GSM SIM 800. Di Indonesia sendiri juga sudah banyak yang menggunakan, biasanya pada suatu perusahaan yang juga sering menggunakan modul GSM SIM 800 ini. Lanjut, kita masuk ke IoT atau Internet of Things. Adalah suatu deskripsi dari jaringan fisik atau thing yang dipasang dengan menggunakan sensor, software, dan juga teknologi lain dengan tujuan agar bisa terhubung dan menukarkan data antar divisi dan sistem lain yang menggunakan internet. Perkembangan IoT di Indonesia juga sangat pesat. Banyak sekali alat yang sudah menggunakan IoT sebagai komunikasi atau sebagai alat. Lanjut, yaitu tahap penelitian. Tahap ini yaitu tahap yang pertama, yaitu tahap studi pustaka. Ada beberapa studi yang perlu kita gali sehingga nantinya dapat membantu kita dalam pengerjaan pembuatan rangkaian ini. Yang pertama yaitu studi microcontroller Arduino Uno, studi karakteristik modul GSM 800, studi karakteristik transformator atau trafo, studi sistem motor servo, studi pemasangan infus pada pasien, dan juga ada studi 5 jurnal yang tadi pada sebelumnya sudah kita bahas, sudah kita sebutkan 5 jurnal itu. Yang kedua itu tahap perancangan, ada beberapa rangkaian yang perlu kita rancang sehingga nantinya dapat disusun sehingga menghasilkan apa yang kita inginkan, yaitu perancangan power supply dan juga perancangan reguler, perancangan sensor pendeteksi air pada cairan infus sehingga nantinya akan kita selalu mengetahui kondisi infus pada pasien, apakah itu nantinya infusnya habis atau tersendat atau tidak keluar, itu kita mengetahuinya. Dan juga ada membuat kita rangkaian Arduino Uno ke modul GSM dan juga ke motor servo. Kemudian kita masuk ke rangkai kita masuk ke tahap 3, yaitu integrasi sistem. Di tahap ini nantinya kita akan perlu buat yaitu rangkaian alir yang tentunya kita mengetahui alurnya. Yang pertama kita mulai yaitu langsung masuk ke deteksi cairan infus dalam botol, kemudian apakah cairan infus masih ada. Kalau memang masih ada, motor servo akan selalu membuka sehingga nantinya infus pada cairan infus bisa terus masuk ke tubuh si pasien. Jika memang nanti cairan infusnya habis, maka motor servo secara otomatis akan menutup. Dan kemudian modul GSM akan melakukan panggilan ke
perawat. Yang keempat di tahap pengujian dan analisis sistem. Di tahap ini semua sistem atau semua alat, contohnya ya kayak Arduino, motor servo, kemudian GSM dan lain-lainnya yang perlu kita coba sehingga nantinya dapat bekerja seperti apa yang kita mau, seperti rangkaian yang akan kita buat, sehingga nantinya dapat digunakan pada pasien COVID-19, sehingga nantinya dapat membantu perawat sehingga tidak bolak-balik ke ruang isolasi pada pasien COVID-19. Lanjut. Nah, ini adalah berikut jadwal kegiatan skripsi. Yang pertama, pada bulan Desember 2021 kita melakukan 2 kegiatan, yaitu persiapan dan juga mendesain rangkaian yang nantinya akan kita gunakan. Pada bulan Januari 2022 yaitu kita melakukan pembelian alat. Pada bulan Februari kita melakukan perakitan komponen. Pada bulan Maret 2022 pada bulan Maret 2022 kita melakukan pengujian. Setelah melakukan pengujian, nanti baru kita pada bulan April 2022 kita melakukan analisis dokumentasi. Setelah itu kita pada bulan Mei 2022 kita melakukan kesimpulan apakah benar-benar alat ini bisa digunakan pada pasien atau alat ini perlu perbaikan lagi sehingga nantinya dapat digunakan sebagaimana mestinya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika memang ada kesalahan baik kata dan juga penyampaian saya yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Nun wal kalam wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.